Malam ini bukan malam biasa. Di balik tembok sebuah bangunan tua, para wali telah berkumpul. Mereka menunggu seseorang yang caranya berdakwah selalu mengundang perdebatan. Sunan Kudus. Saudara-saudaraku, kita berkumpul malam ini untuk membahas sebuah perkara penting. Cara dakwah salah satu dari kita, yang tampaknya terlalu lunak, terlalu berbeda. Semua mata tertuju pada satu sosok di pintu. Sunan Kalijaga baru saja masuk. Ia tersenyum tipis, membungkuk hormat, lalu berjalan ke tempatnya duduk. Sunan Giri, dengan nada tegas. Sunan Kalijaga, cara berdakwahmu terlalu banyak memasukkan budaya lama. Apakah kau tidak khawatir Islam menjadi kabur? Sunan Bonang, lebih tenang, tapi penuh perhatian. Benar, muridku. Banyak orang datang kepadaku, bertanya, apakah ini cara yang benar? Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling, menyapu wajah para wali satu persatu. Sejenak, suasana menjadi hening. Sunan Kalijaga, dengan suara tenang. Aku tahu kekhawatiran kalian. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya. Apa tujuan dakwah kita? Sunan Kudus dan Sunan Giri saling berpandangan, lalu menoleh kembali ke Sunan Kalijaga. Sunan Kudus. Tentu saja, menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga tersenyum. Lalu, apakah Islam bisa diterima jika datang dengan memaksa? Pertanyaan Sunan Kalijaga menggantung di udara. Malam ini, ia harus membuktikan bahwa caranya bukan hanya benar, tapi juga lebih efektif. Namun, tidak semua wali akan mudah diyakinkan. Suasana dalam ruangan masih tegang. Sunan Kalijaga duduk tenang, sementara para wali masih mencerna pertanyaannya. Sunan Giri akhirnya angkat bicara, suaranya tegas. Sunan Giri, kita memang tidak bisa memaksa, tapi itu bukan alasan untuk mencampurkan ajaran Islam dengan budaya lama. Sunan Kudus mengangguk, lalu menatap Sunan Kalijaga dengan tajam. Sunan Kudus, kami mendengar kau membiarkan rakyat tetap memainkan wayang, merayakan sedekah bumi, bahkan memakai tembang-tembang lama untuk menyampaikan ajaran Islam. Apa kau tidak takut mereka salah paham? Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Ia tidak terlihat tergesa-gesa membela diri. Sebaliknya, ia menghela napas pelan sebelum menjawab. Sunan Kalijaga, aku tidak mencampurkan Islam dengan kesesatan, saudara-saudaraku. Aku hanya menggunakan cara yang bisa mereka pahami. Sunan Bonang, dengan nada penasaran. Jelaskan lebih lanjut, muridku. Sunan Kalijaga menatap gurunya, lalu berdiri. Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan, menghadap para wali. Sunan Kalijaga, bayangkan seorang anak kecil. Jika kau ingin memberinya obat, apakah kau akan memaksanya menelan sesuatu yang pahit? Ataukah kau akan mencampurnya dengan madu agar mudah diterima? Sunan Giri menyipitkan mata, belum sepenuhnya menerima penjelasan. Sunan Giri, tapi ini bukan sekadar obat, ini agama. Apa kau tidak takut batasnya menjadi kabur? Sunan Kalijaga tersenyum, lalu mengangkat tangan perlahan. Sunan Kalijaga, justru karena ini agama, aku harus memastikan mereka menerimanya dengan hati, bukan dengan paksaan. Aku tidak menyuruh mereka meninggalkan wayang, tapi aku mengisinya dengan kisah para nabi. Aku tidak melarang tembang, tapi aku memasukkan nilai tauhid ke dalamnya. Perlahan, tanpa mereka sadari, mereka mulai mencintai Islam. Sunan Kalijaga telah menjelaskan alasannya. Tapi apakah itu cukup untuk meyakinkan para wali? Ataukah ia masih harus menghadapi argumen yang lebih keras? Suasana di dalam ruangan masih tegang. Para wali terdiam, memikirkan jawaban Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Giri masih belum puas. Ia menyilangkan tangan di dada, lalu berkata dengan nada tajam. Sunan Giri, kata-katamu terdengar bijak, Sunan Kalijaga. Tapi apakah ada bukti bahwa metode dakwahmu benar-benar membawa orang ke jalan Islam? Atau justru membuat mereka tetap terikat dengan kebiasaan lama? Sunan Kalijaga tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke depan, menatap para wali satu persatu. Sunan Kalijaga, suara tenang, penuh keyakinan. Izinkan aku bertanya, apa kalian tahu berapa banyak rakyat yang dulu takut mendekati masjid, karena mereka menganggap Islam sebagai agama asing?
Sunan Kudus dan Sunan Bonang saling berpandangan. Sunan Kalijaga melanjutkan. Dulu, ketika para wali datang dengan cara yang keras, banyak yang menolak. Mereka takut, mereka merasa dipaksa meninggalkan leluhur mereka. Tapi sekarang, Sunan Kalijaga berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sunan Kalijaga tersenyum. Sekarang, mereka mendengarkan ajaran Islam melalui wayang. Mereka menyanyikan tembang yang berisi nilai tauhid. Mereka mulai mengenal sholat dan zakat tanpa merasa dipaksa. Mereka datang ke masjid bukan karena takut, tapi karena rindu. Sunan Giri terdiam. Sunan Bonang mengangguk pelan, tampak mulai menerima. Sunan Bonang, dengan nada bijak. Aku pernah mendengar bahwa anak-anak sekarang lebih mengenal nama Nabi Muhammad daripada nama dewa-dewa lama. Apakah ini juga karena caramu berdakwah? Sunan Kalijaga tersenyum, lalu mengangguk. Sunan Kalijaga. Benar, Guru. Aku tidak menghapus budaya mereka, aku hanya menggantikan isinya dengan ajaran Islam. Perlahan, mereka menerima Islam dengan hati terbuka. Sunan Giri masih terlihat ragu, tapi ada sedikit perubahan di matanya. Seolah-olah ia mulai melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa caranya berhasil. Tapi apakah ini cukup untuk mengubah pandangan para wali yang masih meragukannya? Suasana di dalam ruangan mulai berubah. Sunan Kudus menatap Sunan Kalijaga dengan ekspresi yang lebih lembut. Sunan Bonang mengangguk pelan, sementara Sunan Giri masih diam, tampak berpikir. Sunan Kudus akhirnya angkat bicara. Sunan Kudus, suara lebih tenang. Apa yang kau katakan masuk akal, Sunan Kalijaga. Aku tidak bisa menyangkal bahwa Islam kini lebih diterima oleh rakyat. Sunan Kalijaga tersenyum tipis, tapi tetap menunggu tanggapan lainnya. Sunan Bonang, sang guru, akhirnya berbicara dengan nada lembut. Sunan Bonang, mungkin ada banyak jalan menuju satu tujuan. Kau memilih cara yang lembut, meresap perlahan. Itu berbeda dengan Sunan Giri, yang lebih tegas dalam dakwahnya. Tapi pada akhirnya, kita punya tujuan yang sama, bukan? Sunan Giri mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke arah Sunan Kalijaga. Wajahnya masih serius, tapi tidak setegang tadi. Sunan Giri menghela napas, lalu berkata dengan nada lebih tenang. Aku masih memiliki kekhawatiran. Tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap hasil yang telah kau capai. Suasana kembali hening. Para wali saling berpandangan, seolah mencari jawaban dalam diam. Akhirnya, Sunan Kudus mengetukkan tongkatnya ke lantai. Sunan Kudus, baiklah. Kami menerima caramu berdakwah, Sunan Kalijaga. Tapi dengan satu syarat. Sunan Kalijaga mengangguk, menunggu keputusan. Sunan Kudus, dengan suara tegas tapi adil. Selama budaya yang kau gunakan tidak menyimpang dari ajaran Islam, kami tidak akan menentangnya. Namun, jika ada yang melampaui batas, kami akan mengingatkanmu. Sunan Kalijaga tersenyum, lalu membungkuk hormat. Sunan Kalijaga. Aku menerima, Sunan Kudus. Selama aku hidup, aku akan memastikan Islam tetap murni dalam dakwahku. Suasana perlahan mencair. Para wali mulai mengangguk setuju. Sunan Giri, meski masih tampak berpikir, akhirnya ikut mengangguk. Malam itu, para wali mencapai kesepakatan. Sunan Kalijaga tetap dengan jalannya, dan Islam terus menyebar di tanah Jawa dengan damai. Sejarah mencatat bahwa terkadang kelembutan lebih kuat dari pedang. Suasana di dalam ruangan mulai mencair. Para wali satu persatu bangkit dari duduknya, tanda sidang telah usai. Sunan Kalijaga tetap berdiri di tempatnya, menatap para saudaranya dengan penuh hormat. Sunan Bonang menghampiri Sunan Kalijaga, menepuk pundaknya dengan lembut. Sunan Bonang tersenyum. Aku bangga padamu, muridku. Kau telah menemukan caramu sendiri dalam berdakwah. Sunan Kalijaga tersenyum, lalu membungkuk hormat kepada gurunya. Sunan Kalijaga. Aku hanya ingin memastikan Islam bisa diterima tanpa paksaan, Guru. Sunan Kudus dan Sunan Giri masih berdiri di dekat pintu. Sunan Giri akhirnya mendekat, menatap Sunan Kalijaga dengan lebih lembut dari sebelumnya. Sunan Giri menghela napas, lalu berkata dengan nada bijak.
Mungkin kita berbeda dalam cara, tapi kau benar. Islam harus diterima dengan hati, bukan hanya dengan ketakutan. Sunan Kalijaga tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Sunan Kalijaga. Seperti air yang mengalir, dakwah harus bisa menyesuaikan diri. Bukan menghantam karang, tapi mengikisnya perlahan hingga luluh. Sunan Giri mengangguk pelan, akhirnya menerima bahwa ada lebih dari satu cara untuk menyebarkan Islam. Malam itu menjadi saksi. Sunan Kalijaga tetap pada jalannya, dan para wali akhirnya menerima. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, ia membawa Islam menyebar luas di tanah Jawa. Sejarah pun mencatat, bahwa terkadang, kelembutan lebih kuat dari pedang. Sejak malam itu, cara dakwah Sunan Kalijaga terus hidup. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya meresap perlahan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Dan berkat itu, Islam tumbuh di tanah Jawa, bukan dengan pedang, tapi dengan cinta.